Saya Dilestiani dari kelas 1 HKI 3. Saya ingin menyampaikan materi tentang mujmal. Definisi mujmal. Arti mujmal menurut bahasa adalah kabur atau tidak jelas, samar-samar. Maksudnya, suatu perkara atau lafaz yang tidak jelas atau hal-hal yang memerlukan penjelasan. Mujmal menurut istilah usul fikih adalah lafaz atau mantuk yang memerlukan bayan atau penjelasan. Mujmal adalah suatu perkataan yang belum jelas maksudnya dan untuk mengetahuinya diperlukan penjelasan dari lainnya. Penjelasan ini disebut bayan. Dalam arti lain, kandungan maknanya masih global dan memerlukan perincian. Ketidakjelasan tersebut disebut ijmal. Secara etimologi, kata mujmal berarti sesuatu yang dikeragui. Secara istilah, para ahli usul fikih mendefinisikan mujmal dalam berbagai macam-macam. Imam Sarakasi mendefinisikan mujmal adalah suatu lafal yang tidak dapat dipahami maksudnya kecuali ada penjelasan dari yang mengeluarkan lafal mujmal itu dan melalui penjelasannya diketahui maksud lafal tersebut. Wahbah al-Zulaili mendefinisikan mujmal adalah lafal yang sulit dipahami maksudnya kecuali melalui penjelasan dari mutakalim atau orang yang mengucapkan. Jalauddin Abdul Al-Rahman mendefinisikan mujmal adalah kata yang dilalanya tidak jelas. Dari beberapa definisi mujmal di atas dapat dipahami bahwa mujmal merupakan suatu lafal yang sulit dipahami, kecuali ada penjelasan langsung dari yang menyampaikan lafal tersebut. Kesulitan memahami lafal ini bukan berasal dari luarnya, tetapi dari lafal itu sendiri. Untuk memahami lafal mujmal, itu sangat tergantung pada penjelasan mutakalim atau syari yang menyampaikan lafal tersebut. Pemalingan atau pemindahan dari makna lughawi atau etimologi ke makna istilahi atau terminologi, seperti lafal sholat, zakat, puasa, dan lafal lainnya, yang Allah palingkan dari makna lughawi dan digunakan di dalam makna syariat yang tidak diketahui melalui aspek bahasa, melainkan dijelaskan lewat hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, hukum mujmal, yaitu kita bersikap tawakuf atau diam. Dalam menentukan maksud tersebut, maka tidak boleh mengamalkannya, kecuali jika ada penjelasan dari syar'i. Jika penjelasan tersebut sempurna dan jelas, maka lafal hukum mujmal berpindah ke hukum mufassar dan hukumnya berlaku. Seperti lafal sholat, zakat, dan haji. Tetapi jika penjelasan tersebut tidak sempurna dan adanya kesamaran, maka berpindah ke hukum muskil. Dalam hal ini, mujtahid berupaya kuat untuk menghilangkan kemuskilan yang terdapat dalam lafal tersebut dengan tidak bergantung pada penjelasan baru. Dari syar'i, misalnya lafal riba, pada firman Allah surat Al-Baqarah ayat 275, wa ahallallahul bai'a wa harramar riba, yang artinya Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Menurut Abu Hanifah, lafal riba di ayat ini mujmal karena riba secara bahasa berarti tambahan. Sebagaimana yang kita ketahui, tidak semua tambahan termasuk riba. Jual beli yang disyariatkan Islam bertujuan untuk memperoleh keuntungan dan penambahan, namun yang dilarang dalam Islam adalah tambahan dalam bentuk transaksi tanpa ada pengganti yang diisyaratkan ketika transaksi berlangsung atau tidak didukung oleh penjelasan syar'i. Dalam hal ini, Nabi hanya menjelaskan 6 jenis barang yang termasuk riba, yaitu emas, perak, gandum, jelai, korma, dan garam. Hadis riwayat Bukhari. Untuk itu, oleh para ulama melakukan berijtihad menentukan riba dengan cara mengkiaskan
Selanjutnya contoh mujmal. Contoh lafaz yang mujmal sebagaimana firman Allah yaitu wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru, yang artinya perempuan yang diceraikan suaminya menantikan iddahnya 3 quru. Quran surat Al-Baqarah ayat 2. Lafaz quru ini disebut dengan mujmal karena mempunyai 2 makna, yaitu haid dan suci. Kemudian, mana di antara 2 macam arti yang dikehendaki oleh ayat tersebut, maka diperlukan penjelasan, yaitu bayan. Ini adalah contoh yang ijmal dalam lafaz tunggal. Lafaz quru ini secara bahasa berarti suci dan haid. Imam Syafi'i berpendapat bahwa lafaz quru berarti suci, sedangkan Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa quru berarti haid. Contoh dalam lafaz yang murakkah atau susunan kata yaitu sebagai berikut. Au ya'fu walladhi biyadihi uqtatun nikah, yang artinya atau orang yang memegang ikatan pernikahan memaafkan. Dalam ayat tersebut masih terdapat ijmal tentang menentukan siapa yang dimaksud orang yang memegang kekuasaan atas ikatan pernikahan itu. Mungkin yang dimaksud adalah suami atau wali. Kemudian untuk menentukan siapa di antara kedua itu yang dimaksud pemegang ikatan nikah, maka diperlukan penjelasan yaitu bayan. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.